webinar ini sebenarnya dilakukan supaya bisa memberikan wawasan yang berharga nih dan strategi praktis untuk mengatasi hambatan dalam proses penulisan. Dengan panduan dari para pembicara nantinya yang telah berpengalaman ini, saya yakin kita akan mendapatkan banyak manfaat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tulisan kita. Saya mengajak seluruh peserta ya untuk aktif berpartisipasi pada webinar ini, mengajukan pertanyaan, maupun juga bisa berbagi pengalaman selama sesi ini berlangsung. Melalui diskusi yang interaktif, kita bisa saling belajar dan tentunya saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan kita sebagai penulis akademis. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi para pembicara, peserta peserta webinar pula. Kemudian semoga webinar ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dalam mengembangkan kemampuan menulis dan mengatasi berbagai tantangan dalam proses kreatif kita. Selamat mengikuti webinar dan semoga sukses selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang menginspirasi, Bu Nuraini. Baik, sebelum kita mulai sesi presentasi, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya persilahkan untuk menyalakan dan mengaktifkan kameranya, dan mohon bantuan bagi teman-teman panitia untuk mengambil gambarnya. Oke, kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu, Bapak-Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi. Pertama kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Bapak Randi Mamula yang merupakan Chief Editor of Economic, Military, and Geographically Business Review atau EMAGRAPH, yang juga merupakan Research Assistant di Social Cluster CUI. Bapak Randi memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola jurnal ilmiah di bawah naungan IAS. Selamat siang Bapak Randi, apa kabarnya hari ini? Ya, kami sangat senang dan bersemangat untuk mendengar pemaparan dari Bapak mengenai strategi kreatif untuk memulai tulisan mengatasi terjebak dalam proses menulis. Dan kepada Bapak Randi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siang Mbak Widya. Kedengaran suara saya? Ya, siang Pak, kedengaran suara. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan ya SSF. Dan terima kasih yang terhormat kepada Direktur IASSF Mbak Nuraini dan Koordinator Mbak Dewi serta Moderator Mbak Widiningsi. Nah, di sini di siang ini kita akan membahas beberapa strategi ya, terkait dengan bagaimana sih untuk menghindari writer block, terutama dalam mengembangkan ide penelitian. Sebelumnya saya akan izin share ya untuk share screen. Udah kelihatan semua belum? Ya, sudah Pak. Ya, jadi dia di sini sebenarnya sama ya seperti saya juga sebelum melakukan penelitian itu ada hambatan ya terkait dengan fenomena writer block yang dimana kita itu sering dihadapkan berbagai rintangan atau tantangan ya dalam menulis sebuah artikel penelitian, dan juga terutama untuk mengembangkan ide itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi di sini kita harus mempunyai strategi bagaimana untuk menulis yang baik dan benar, terutama untuk mengembangkan ide-ide agar kita bisa menghasilkan novelty. Nah, tadi kita tahu teman-teman bahwa menentukan ide itu sebenarnya ada tahapannya gitu. Misalnya kita pertama adalah menentukan tema. Nah, tema itu adalah topik dari keseluruhan yang akan kita ambil dari beberapa judul penelitian teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di
beberapa teman-teman ini yang mempunyai bidang masing-masing. Tentunya kalau menentukan tema itu banyak sekali gitu tema-tema di bidang hukum, politik, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan riset gitu, jadi tema itu harus lebih spesifik dan konkret. Jadi agar nantinya sebelum kita melakukan atau pengembangan ide itu, kita udah tahu bagaimana kelanjutan dari penelitian kita dan juga bagaimana hasil untuk ke depannya gitu. Nah, kedua ini yang paling krusial ya itu mencari sumber referensi yang relevan. Artinya teman-teman ini sebelum kita menemukan ide atau pengembangan ide itu harus ada jurnal pendahulunya teman-teman. Jadi kayak misalnya jurnal itu harus sesuai dengan bidang yang teman-teman ikuti gitu, walaupun di bidang ekonomi, politik atau lingkungan. Dan misalnya mencari referensi ini tentunya kita menggunakan beberapa mesin pencarian seperti Google Scholar dan Google School Google Focus dan berbagai AI lainnya. Misalnya referensi yang kita butuhkan nih untuk mengembangkan ide itu harus berdasarkan beberapa topik. Misalnya topik kita yang angkat itu adalah ekonomi, maka kita cari sumber-sumber yang referensi itu yang relevan dengan topik ekonomi. Dan yang ketiga ini outline tulisan. Artinya teman-teman itu harus bisa mengembangkan beberapa tahapan penulisan seperti latar belakang, tinjauan pustakanya, metodologi dan hasil yang akan menentukan kesimpulan. Nah, jadi di sini juga kita bisa menggunakan rumusan 5W sama 1H. Artinya teman-teman juga harus mengetahui hipotesis yang akan teman-teman gunakan untuk meningkatkan redaksi penulisannya gitu. Misalnya teman-teman ingin membuat hipotesis terkait dengan penelitian dan uh, untuk mencari kerangkanya gitu. Misalnya kita tahu bahwa metodologi itu kan harus sesuai dengan hipotesis teman-teman. Jadi kitanya misalnya udah punya ide pengembangan dan outline itu harus jelas. Bagaimana literatur yang kita pakai dan juga hipotesis dari beberapa referensi yang kita ambil. Nah, jadi terakhir itu adalah metode brainstorming. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai daya nalar. Artinya bahwa brainstorming ini kita memiliki mind mapping. Jadi mind mapping itu adanya gap. Nah, gap itu akan kita teliti lagi. Bagaimana hipotesisnya dan bagaimana hasil yang mendukung dari referensi yang pernah diteliti sebelumnya gitu. Kayak kita harus lebih tahu secara spesifik bagaimana untuk mengembangkan ide ini ke dalam penulisan kita. Nah, di sini juga saya akan membahas beberapa teknik yang saya gunakan dalam penelitian saya di akhir ini ya. Jadi ada namanya ATM. Dari ATM ini singkatannya itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dari amati ini teman-teman bisa mengamati gitu beberapa fenomena gap, teori, atau penelitian yang sudah ada di bidang yang relevan. Contohnya kita mengambil teori pertumbuhan ekonomi ya, karena pertumbuhan ekonomi itu banyak sekali teman-teman penelitiannya. Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap industri, pertumbuhan ekonomi terhadap kesetaraan gender. Nah, di sini kita amati uh, fenomena apa yang belum terungkap gitu, karena kan di berbagai referensi itu ada celah penelitian. Ya, jadi teman-teman itu bisa mendapatkan kesempatan dari beberapa referensi tersebut. Dan juga teori yang mendukung. Misalnya teori yang dari referensi ini menggunakan teori Malthus. Maka kita juga bisa mengembangkan teori Malthus ini ke dalam penelitian. Misalnya teori apa yang bisa berhubungan atau berkaitan dengan penelitian teman-teman gitu. Dan itu identifikasi pola. Nah, pola ini yang dimaksud adalah tren atau hasil dari penelitian masing-masing gitu. Misalnya masing-masing referensi sebelumnya. Jadi kita harus tahu bagaimana hasilnya, apakah berpengaruh negatif atau positif, atau berpengaruh positif terhadap hubungan keterkaitan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan gender gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi polanya. Jadi kalau misalnya udah ada identifikasi pola, itu bisa keambil itu. Jadi kita mengambil variabel-variabel lain untuk menguatkan penelitian kita terhadap referensi sebelumnya. Nah, ini analisis kebutuhan. Yang tadi kita tahu bahwa memperhatikan celah
atau kekurangan dalam penelitian yang ada. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk mengembangkan suatu ide. Yang kedua yaitu untuk meniru. Meniru di sini teman-teman bukan dalam arti kita mau copy paste ya, mau copy paste penelitian yang sudah ada, tetapi kita kalau bisa mengembangkan metode-metode gitu. Misalnya ada satu penelitian terkait dengan manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini contoh kasus menceritakan tentang peran internet terhadap pengurangan karbon. Nah, di situ kan banyak metodenya, itu ada metode DID, terus ada metode SLCA gitu. Jadi kita bisa gitu mengembangkan dari metode itu ke metode yang baru. Dan tetap untuk uh, menyangkut terhadap referensi gapnya gitu. Dan konsep sendiri juga sama seperti tadi yang replikasi metode. Konsepnya dari referensi itu seperti ini, dan kita juga bisa mengubah konsep sesuai dengan keinginan kita. Asalkan kita mempunyai dugaan kuat dari referensi yang kita ambil. Dan juga data. Data ini sebenarnya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan pertanyaan penelitian teman-teman untuk mengembangkan ide penelitiannya. Jadi kalau misalnya datanya itu dari IFLS gitu kan, data dari BPS, itu sebenarnya kita bisa menyesuaikan datanya. Yang berbeda adalah metodologi dan modifikasi. Nah, modifikasi ini teman-teman harus ekstra bisa mengubah gitu. Bagaimana penelitian yang kita dapatkan dari referensi ini bisa kita modifikasi ke tema yang berbeda gitu. Misalnya dengan judul kita misalnya ambil pertumbuhan ekonomi, nah kita ubah lagi pertumbuhan ekonomi itu apa sih, ada kaitannya dengan hubungan apa gitu yang belum pernah diteliti oleh referensi lain. Dan dari kita menemukan celah ini, maka kita bisa menumbuhkan inovasi. Dari inovasi itu bisa jadi entah itu variabel baru gitu, dan ada suatu fenomena-fenomena gap yang belum diambil oleh penelitian sebelumnya. Dan tentunya itu teman-teman harus didukung dengan beberapa eksperimen gitu. Eksperimen ini berupa pengolahan data gitu, misalnya pengujian metode seperti data panel gitu ya, misalnya ada hipotesis terkait pertumbuhan ekonomi mempengaruhi secara jangka panjang gitu, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jangka pendek. Jadi itu sesuai dengan ketentuan teman-teman itu untuk menambahkan atau mengurangi variabel. Nah, di sini juga ada beberapa tahapan pengembangan ide penelitian. Ini sebenarnya metode yang sering saya gunakan. Jadi yang pertama itu saya seringkali mengidentifikasi riset gap. Nah, jadi teman-teman riset gap itu sebenarnya penting ya. Pertama dalam pengaruh novelty gitu. Jadi kalau novelty itu kan suatu eh, elemen keterbaruan dari penelitian. Jadi kalau misalnya riset gap teman itu teruntuk baru atau memang masih apa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, itu bisa. Yang penting relevan gitu dan juga menarik dibaca oleh audiens. Nah, di balik dari identifikasi ini kita bisa menemukan celah penelitian. Nah, celah penelitian dimaksud ini adalah dari hipotesis yang belum terjawab sebelumnya. Karena kan dari beberapa penelitian itu eh, apa ya, ada beberapa limitasi atau keterbatasan gitu ya. Misalnya dia dengan menggunakan metode survei ini dia masih terbatas karena beberapa responden. Nah, kita bisa tuh menambahkan responden dan juga wilayah gitu. Misalnya dalam data panel ada 4 wilayah, nah maka kita buat tuh jadi 6 atau berapa wilayah itu untuk menemukan celah dari penelitian yang belum terjawab. Nah, selanjutnya ada metode usulan. Nah, usulan ini kita harus bisa mengetahui model, entah itu model itu model jangka panjang atau model jangka pendek gitu. Dari keterbaruan celah penelitian itu. Nah, tentunya dari kita mengusulkan model ini, tentunya ada harapan gitu untuk bisa berkontribusi terhadap penelitian masa depan. Itu biasanya dalam metode jangka panjang. Dalam perekonomian itu biasanya menggunakan RDL. Jadi mungkin teman-teman yang emang belum spesifik dalam bidang ekonomi belum tahu ya. Cuman itu saya tahu bahwa beberapa bidang itu masih ya belajar gitu. Dan yang pertama itu metode evaluasi. Nah, kita di sini lebih spesifik juga mencari tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Misalnya kelebihan dari penelitian ini bisa menjawab beberapa sampel gitu. Namun beberapa sampel ini juga ada kelemahannya seperti kekurangan data atau kekurangan bahan penelitiannya, dan juga belum bisa menjawab
bagaimana hasil akhirnya gitu untuk ke depannya. Nah, teman-teman tuh bisa tuh menuangkan ide dari kesempatan itu. Jadi dari pengembangan itu kita bisa melihat peluang untuk memasuki pengubahan ide itu jadi menjadi suatu penelitian baru. Nah, di sini juga riset gap terbagi menjadi 6 bagian. Jadi kalau misalnya kita melihat novelty penelitian itu bukan dalam arti kita harus bisa mengubah fenomena gap gitu. Misalnya dalam penelitian ini fenomena gap ini menceritakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan meningkat. Dan itu tidak semestinya harus berdasarkan hal itu. Tapi kalau riset gap ini bisa gitu. Kita mengimbangi dengan beberapa teori gap yang artinya bahwa teori ini tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan dari asumsi kita atau hipotesis gitu. Nah, itu bisa menjadi teori teori gap. Dan juga pengetahuan gap. Ya, pengetahuan gap ini artinya dari penelitian yang referensi satu dengan referensi dua itu berbeda paham. Nah, artinya dari referensi satu kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini bernilai positif terhadap terhadap pertumbuhan industri. Nah, tapi di penelitian selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi ini negatif gitu. Nah, ada apa dengan penelitian tentang pengetahuan pertumbuhan ekonomi ini? Nah, jadi kita harus bisa gitu eh, mensinyalir ide itu untuk meneliti lebih lanjut terhadap pertumbuhan ekonomi ini gitu. Nah, jadi banyak ada evidence gap ya. Evidence gap dan empiris. Nah, empiris ini lebih ke apa ya, kayak seperti perbandingan dari penelitian selanjutnya dengan penelitian kita gitu. Apa sih bedanya gitu. Dan juga praktis knowledge ya, berarti lebih ke aplikasi gitu ya. Seperti metode penggunaan alat teknologi gitu ya, lebih ke aplikasi. Nah, juga metodologi gap nih yang kemarin yang tadi saya bahas yaitu kalau misalnya kita lihat ada metode penelitian lain yang membahas tata panel, nah kita ubah tuh. Sama dengan menggunakan menggunakan ide tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi belum ada yang membahas menggunakan GMM metode itu baru bisa dipakai teman-teman untuk menjadi sebagai riset pembaruan. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus bisa membedakan ya kalau misalnya untuk menerbitkan jurnal publikasi baik itu di skala nasional maupun internasional. Terutama di bidang internasional ya, Scopus itu memang harus memperhatikan novelty yaitu keterbaruan. Nah, selain keterbaruan juga eh, judul yang menarik itu sangat dipertimbangkan teman-teman. Jadi untuk menentukan judul ya, judul itu sangat krusial juga. Jadi kalau teman-teman mempunyai topik dan judul yang bagus gitu ya, tapi kalau misal tidak sesuai dengan judul yang menarik itu sangat bahaya teman-teman. Jadi misalnya kalian akan mendapat kayak komentar-komentar gitu dari beberapa reviewer. Dan terutama dalam menggunakan kata kunci juga serelevan tuh. Jadi relevan dengan abstrak dan dihubungkan dengan beberapa uh, outline penelitian. Dan juga untuk judul di jurnal internasional itu teman-teman nggak boleh lebih dari 15 kata ya. 15 kata itu berarti kalau misalnya 15 lebih dari 15 kata itu terlalu kepanjangan. Sebenarnya kalau misalnya judul di internasional itu emang agak spesifik, di mana kita bisa mengkait audiens untuk lebih paham secara langsung gitu. Apa sih penelitian kita ini gitu. Nah, kedua jelaskan kebaruan ini, kebaruan dari penelitian ini apa sih itu. Misal dari metodenya, fenomena gapnya, dan juga pembahasannya seperti apa. Gitu. Dan lebih spesifiknya kita akan bahas nih ya beberapa tahapan gitu untuk membuat judul penelitian yang menarik. Sebenarnya saya juga sama. Ada buku saya ini. Ini buku tebal ya. Jadi isinya itu coretan judul ya. Saya biasanya menggarap judul itu berdasarkan tema yang saya ambil gitu. Misalnya judul yang saya panjangin jadi singkat gitu. Nah, kelihatan sih enggak ya? Enggak ada, udah kelihatan ya. Iya. Oh.
Ya gitu teman-teman, jadi harus ada rancangan gitu loh kalau misalnya membuat judul yang menarik, dan tentunya harus eh, biar kelihatan gitu novelty-nya. Nah, jadi pertama itu tetap ringkas, informatif, menarik membaca, dan menggunakan kata kunci. Atau bisa menggunakan kasus gitu, misalnya studi kasus di mana gitu ya. Dan juga hindari teman-teman untuk membuat judul di bidang pertanyaan, misalnya does evidence knowledge berapa bla bla gitu. Jadi kalau itu kan lebih ke pertanyaan gitu ya. Nah, kita juga bisa sih melihat ada beberapa judul gitu yang jargonnya itu menggunakan pertanyaan, tapi itu jarang sekali gitu. Dan judul juga jangan terlalu sesansi. Sesansi di sini tuh gimana ya, kayak terlalu lebih-lebih gitu. Yang penting judul dari ide kita ini ringkas dan dapat dipahami oleh audiens itu. Di mana terletak di novelty-nya atau di pembahasannya tadi di latar belakang. Jadi contohnya lebih spesifik seperti ini ya. Nah ini kan terlalu banyak ya judul-judul yang panjang nih. Jadi bisa teman-teman singkat nih. Kalau misalnya teman apa bisa menulis beberapa judul gitu. Misalnya ada tema terkait dengan pengelolaan lingkungan nih. Jadi kita lihat nih di beberapa referensi itu memang ada yang panjang dan ada yang pendek gitu. Jadi kita bisa gabung tuh beberapa judul itu, misalnya entah itu dari metodologinya kita ambil sebagai judul, terus tujuannya apa gitu. Nah, itu bisa tuh kalau misalnya kita dipersingkat itu lebih jelas dan lebih apa kayak enak kita baca gitu. Jangan ini mempengaruh pada reviewer gitu nantinya kalau misalnya kita akan mempublikasi judul penelitian kita ya. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini ada judul ya kebetulan emang dari jurnal Scopus ya. Jadi misalnya teman-teman bisa mendahului metodenya dulu gitu. Misalnya SLCA tuh, Social Life Assessment Inventory, untuk tujuannya terhadap pemberdayaan masyarakat di daerah pelosok misalnya ya. Dalam hal apa gitu, misalnya dalam hal pengolahan konflik atau dalam hal apa itu pemberdayaan masyarakat di bidang wisata halal gitu. Bisa gitu kita tujuannya. Dan juga areanya itu ya, terserah teman-teman, misalnya menggunakan area langsung gitu, misalnya di apa di negara terbelakang atau di wilayah terpencil gitu. Nggak harus menyebutkan daerah, tapi juga banyak sih menyebutkan daerah juga, misalnya studi case study in Indonesia. Ya teman-teman, di sini kita juga bisa menggunakan AI sebenarnya dalam menemukan ide penulisan ilmiah. Jadi sebelum teman-teman menulis itu memang agak bingung ya untuk mengembangkan ide itu bagaimana, ntar lanjutannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa tuh memanfaatkan oleh AI gitu. Karena kan sekarang udah banyak ya perkembangan zaman yang dimana AI ini sudah memasuki dunia kehidupan manusia gitu, baik itu ekonomi, politik, dan juga penelitian juga masuk ya, akademik, lebih ke akademiknya masuk. Karena kalau misalnya kita bingung atau emang apa, udah mentok gitu dari idenya, karena kan banyak ya referensi ilmiah itu apa, melakukan riset-riset gitu. Jadi kita juga bingung kan, kita mau meneliti apa sih gitu. Nah, di sini kuncinya yang sebelumnya itu ya, tahapan ide pengembangan itu perlu dilakukan teman-teman. Jadi dari identifikasi riset gap, metode usulan, evaluasi, dan mencari celah penelitian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, AI ini bisa menjadi tutor atau asistensi gitu buat teman-teman untuk mengembangkan ide. Oke, mari kita lakukan ya. Saya langsung ini aja kayak melatih bagaimana untuk mencari ide langsung. Jadi mari kita mencari ide tentang topiknya ini manajemen pengelolaan lingkungan. Karena di klaster ini eh, apa tema topik ini lebih ke pengelolaan lingkungan. Termasuk ya saya juga banyak melakukan pelaksanaan penelitian terkait dengan manajemen pengelolaan lingkungan. Karena teman-teman tahu ya, manajemen pengelolaan lingkungan itu banyak sekali temanya. Apalagi yang terbaru ini, yang saya dengar, green economic dan blue economic. Nah, blue economy itu gabungan antara ekonomi dan pengelolaan lingkungan di bidang bahari. Ya, itu ada hubungannya dengan hidrologi gitu ya.
dan green economic. Nah, green economic ini temanya lebih spesifik ke ekonomi dan lebih ekonomi dan penghijauan seperti kasus-kasus terkait dengan seperti kayak zero waste, terus ada bursa efek ya, bursa karbon. Nah, itu termasuk dalam ide-ide pengelolaan lingkungan. Nah, ini ada jurnal-jurnal saya. Kebetulan kemarin alhamdulillah terbit, dan di sini saya banyak membahas terkait dengan konflik lingkungan ya. Karena di manajemen pengelolaan lingkungan itu konflik lingkungan termasuk, teman-teman. Jadi banyak pembahasannya gitu. Konflik lingkungan itu kan banyak ya temanya. Jadi kayak konflik lingkungan akibat pertambangan, terus akibat proyek pembangkit listrik gitu. Karena pada dasarnya penelitian ini banyak konflik lingkungan yang membahas tentang lahan kelapa sawit gitu. Karena penelitiannya lebih ke spesifik ke situ gitu. Oke, langsung saja ya ke nah ini ada AI yang bisa membantu teman-teman untuk mencari ide gitu. Pertama sih ada tiga AI yang saya pakai biasanya untuk penelitian. Itu pertama Open Knowledge Map. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, Open Knowledge Map ini sebenarnya fungsinya sama hampir seperti POS Viewer. Cuman POS Viewer ini kan apa ya, agak ada kelemahannya gitu, yaitu kita mengumpulkan beberapa sumber referensi dari Google Scholar. Ya, kita kumpulkan langsung kita input gitu. Nah, kalau Open Knowledge Map ini kita hanya membutuhkan kata kunci, teman-teman. Jadi kalau kata kunci misal yang lebih terbaru, kita bisa masukkan ada berapa sih penelitian yang meneliti terkait dengan penelitian itu. Cuma soalnya ini nggak bisa dibuka ya, teman-teman. Ada masalah kan situs. Ini satu lagi ya, teman-teman, connected paper. Nah, ini juga termasuk AI ini. AI untuk mencari sumber referensi dan juga gap penelitian atau novelty ya. Jadi kebetulan ada penelitian saya yang baru terbit. Nih, ada dua ya, palm oil cluster intergenerasi. Nah, ini lebih banyak mencakup konflik lingkungan di ranah kelapa sawit gitu, teman-teman. Nah, jadi arti dari yang lingkaran ini sebenarnya ini adalah arti sempit dari beberapa hubungan keterkaitan dari penelitian yang saya gunakan gitu ya. Mereka sama membahas tentang konflik sawit, tapi dari metodologi riset gap-nya itu berbeda. Nah, jadi untuk mencari judul yang saya gunakan ini, yang ini, Palm Oil Cluster Ingenious Developer. Nah, ini saya menggunakan JIS. Nah, ini saya dapatkan dari mana? Dapatkan dari ini, penelitian yang ini. Nah, ya. Dalam arti ini, teman-teman ya, kalau misalnya garis ini, itu hubungan tidak langsung, teman-teman ya. Jadi, penelitian saya ini sebenarnya masih jarang dilakukan oleh penelitian lainnya. Jadi, saya hanya menggunakan beberapa tema atau konflik di bidang lain, cuma saya hanya memperbarui metodologinya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mengembangkan idenya gitu, bagaimana sih metodologi yang diambil dari referensi sebelumnya kita perbarui lagi gitu. Makanya saya selalu menggunakan ATM, utama dia tiru dan modifikasi dari beberapa judul lainnya. Cuman saya ubah beberapa tekniknya seperti metodologinya, riset gap-nya gitu, saya ubah. Mungkin emang agak sama pembahasannya, tapi saya ubahnya karena dari beberapa wilayah gitu. Misalnya wilayah ini membahas di Brazil, yang misalnya konflik mafia di Brazil. Nah, saya ubah konflik ini
saya pindahkan ke di Indonesia gitu. Gimana sih kalau di Indonesia gitu sistemnya? Cuma saya ubah dari metodologi juga. Nah, di AI juga kita bisa teman-teman menemukan research gap. Jadi kita bisa menemukan celahnya secara langsung gitu ya. Nah, kebetulan kita ambil tema kecil aja nih, kata kuncinya, social conflict, conflict farm relation, local community. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih dari limitasi-limitasi di beberapa penelitian. Nah, misalnya di penelitian saya, riset limitasinya itu masih ada nih ya. Misalnya intergenerasi dinamik nih, di Indonesia. Nah, jadi artinya ini bisa teman-teman di apa diamati di beberapa wilayah, misalnya di Kalimantan atau lebih spesifiknya di luar negeri gitu ya. Kayak misalnya di mana ya? Di Malaysia gitu. Ini saya sebenarnya konflik terkait dengan intragenerasi ini sebenarnya belum ada nih teman-teman. Jadi saya cuma hanya mengambil beberapa kasus konflik intragenerasi ya, intra dan inter itu berbeda ya. Jadi kalau intragenerasi itu berbeda apa generasinya berbeda. Kalau intra itu sama. Ini dia satu senasib gitu ya. Jadi saya lihat itu dari beberapa penelitian itu belum ada gitu intragenerasi dinamik. Jadi saya hanya mengambil kata kunci ini langsung saya masukkan ke tadi ya ke open knowledge. Ternyata penelitiannya itu sangat, sangat sedikit gitu. Ya udah. Jadi nah ini bakal jadi peluang teman-teman itu untuk mencari celahnya, celah penelitian. Jadi bisa mengembangkan ide dari mana sih kata kunci ini gitu. Kita lihat dari beberapa penelitian lainnya gitu. Nah, di sini juga teman-teman tetap bisa harus menggunakan literatur yang relevan gitu. Dan juga kalau bisa untuk membandingkan penelitian lain itu harus di apa tahun itu di 5 tahun belakang gitu. Ya harus terbaru, jangan terlama gitu. Jadi kalau misalnya yang terlama kan kurang spesifik ya. Jadi kalau terbaru itu masih baru gitu, masih hangat gitu penelitian. Jadi kita bisa ambil tuh dari penelitian mereka dan kita bisa ganti apa sih yang kurang gitu. Misalnya dari celah penelitian terkait metodologi limitasi gimana gitu. Atau apa knowledge-nya bagaimana dan ada nggak sih gitu misalnya dari hipotesisnya belum terselesaikan gitu. Ini teman-teman bisa nih menggunakan AI Space. Ini banyak banget. Dia menjelaskan wawasannya seperti apa, riset limitasinya itu apa gitu. Nah, misalnya saya di konflik ini hanya menggunakan LCA dan alpha. Mungkin teman-teman kalau misalnya ingin mengembangkan intragenerasi ini bisa dari segi metodologinya gitu. Misalnya menggunakan SLCA gitu, Social Inventory. Nah, ini belum belum ada gitu teman-teman ya. Jadi bisa mengamati dari riset saya gitu. Kalau kita ingin menambahkan beberapa gap tadi itu ya, riset gap kan ada 6 ya. Misalnya dari penelitian ada berapa riset nih? 20 riset, total 20 paper. Nah, 20 paper ini membahas terkait dengan kata kunci social conflict, conflict farm oil resolution, dan local community. Nah, kita cari methodological limitation.
Nah, di sini teman-teman saya juga ingin mengembangkan ide terkait dengan blue economy. Nah, ada berapa banyak sih terkait dengan blue economy ini gitu dari beberapa penelitian yang terbaru. Nah, di sini kita bisa melihat ada 10 ya teman-teman. Nah, oke. Coba kita ambil contoh eh, untuk mengembangkan ide penelitian terkait blue economy di konsep blue economy. Mohon maaf, Pak Randy, waktunya sudah habis. Oh iya, oke. Sebenarnya ini bisa apa kalau misalnya blue economic ini banyak banyak ini ya riset-riset apa penelitian-penelitiannya gitu teman-teman. Jadi di sini saya akan mengambil beberapa contoh gitu terkait dengan blue economic terkaitannya dengan wisata halal gitu. Tourism. Nah, dari beberapa penelitian ini teman-teman bisa nih kita mengembangkan dari beberapa judul-judul mereka-mereka ini gitu. Misalnya ya optimasi the blue economic the tourism sector menggunakan e-government the coastal area Ambon Island. Nah, ini kita coba di beberapa wilayahnya kita ubah gitu menjadi wilayah di daerah pelosok atau di mana gitu. Dan juga harus bisa melihat nih bagaimana metodological gap-nya bagaimana gitu. Apakah apa bisa menjawab penelitian mereka masing-masing atau masih ada celahnya gitu. Jadi kita bisa melihat dari judul-judul ini kita bisa ubah gitu. Dari penelitian yang ini kita bisa mengembangkan idenya terkait dengan kata kunci blue economy halal tourism di daerah-daerah baik yang daerah-daerah di pelosok gitu atau di daerah-daerah dengan tingkat maritim lebih tinggi ya. Itu bisa jadi itu ide-ide novelty. Karena dari beberapa referensi ini kita ambil harus terbaru gitu. Karena dari terbaru ini kan kita banyak beberapa fenomena gap yang belum terselesaikan gitu. Ya. Ya, dari pengalaman saya teman-teman dalam menemukan ide itu tentunya dari ada interaksi gitu, interaksi antara peneliti atau di manapun gitu. Kalau misalnya dari pengalaman saya tuh selalu mengikuti beberapa kompetisi penelitian. Kali kalau kita ikut kompetisi ini, kita terasa tuh untuk mengembangkan ide. Jadi karena mereka kan menyediakan berbagai bentuk tema gitu, tema besar gitu. Dan dari tema ini kita berpikir mana sih yang paling cocok dan relevan dari penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan tema ini gitu. Jadi kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi gitu dengan beberapa model metodologi yang belum pernah dipakai oleh penelitian selanjutnya gitu. Dan jadi untuk mengikuti kompetisi ini sangat penting teman-teman ya. Karena dari kita sambil mengasah ide atau ini atau apa penelitian, kita bisa dapat mengembangkan sebagai seberapa jauh kemampuan kita dalam mengembangkan penelitian yang memang berkaitan dengan uh, prospek dari penelitian sebelumnya gitu. Dan juga grup research. Nah, grup research ini juga penting. Jadi kalau saya itu mengikuti grup research yang namanya Things Police. Jadi mereka itu banyak bertukar pikiran terkait judul-judul penelitian yang memang belum uh, pernah dibahas gitu. Walaupun memang ada yang dibahas, jadi kita bisa mengambil kesempatan jadi judul mereka itu, wah yang mana yang menarik gitu, itu belum dibahas. Jadi kalau misalnya kepikiran untuk mengembangkan ide ini, ada di grup-grup Think Police gitu, misalnya ada pembangunan literasi di beberapa daerah pelosok, gitu, misalnya ada terkait dengan konflik lahan lahan-lahan di daerah-daerah daerah yang memiliki hutan bakau. Jadi itu kita bisa ambil tuh bagaimana konflik mereka itu dihadapkan dengan metodologi yang kita punya gitu. Dan tentunya kita juga harus lebih paham gitu metodologi kita yang gunakan tuh lebih spesifik bagaimana hasil nanti untuk pengembangan keilmuannya dan juga untuk penelitian di masa depan gitu. Dan yang ketiga itu ini ada cara tipi ya, emang ini sangat rekomendasi bagi saya gitu untuk kita bisa menemukan ide-ide di lingkungan di luar negara lain gitu. Misalnya di Jerman, karena di Jerman ini banyak sekali teman-teman ya terkait dengan fenomena-fenomena lingkungan gitu, dari penyelesaian masalah mereka gitu, dari keilmuan teknologinya, sains dan sosial politik mereka itu bagaimana untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan gitu. Jadi pernah saya bahas terkait dengan smart tanks ya, itu lebih ke teknik sipil ya. Dan juga sangat tertarik gitu dengan keilmuan mereka di bidang teknik sipil. Karena dalam situ saya bisa merancang ide bagaimana konsep dari smart tank ini adalah untuk uh, mengalirkan air yang berbasis terintegrasi smart water ya, ibaratnya. Jadi kayak adanya bencana-bencana banjir di perkotaan khususnya contohnya kota Jakarta gitu ya. Jadi mencegah adanya pembuangan air secara sia-sia gitu. Jadi kita apa air itu mengalir tetap dalam proses terintegrasi Internet of Things gitu. IoT terlebih tepatnya gitu. Jadi setiap penampungan air ini itu bisa menjadi kayak penyimpanan air bersih. Karena selama ini kan Indonesia kabarnya sering dilanda kekeringan gitu di beberapa daerah. Jadi itu sangat spesifik loh teman-teman untuk mengembangkan ini dari penelitian-penelitian yang ada di acara ini. Biasanya acara ini malam-malam ada di Magna Channel atau di TVRI, di Metro itu. Itu penting teman-teman ya. Sangat rekomendasi banget dari acara ini. Oke, jadi intinya adalah teman-teman dalam mengembangkan ide ini sebenarnya tidak ada namanya writer block ya. Kecuali kalau memang kalian merasa mendet gitu, merasa kayak wah ini masalah kayak belum ada inspirasi gitu, maka teman-teman manfaatkanlah AI gitu. Karena AI ini sebenarnya sudah memasuki dunia akademik. Jadi tidak ada yang namanya kita itu terhalang oleh writer block gitu. Jadi misalnya kita harus bisa mengembangkan dari beberapa fenomena yang ada di luar. Gitu. Baik itu ada di televisi atau di internet, itu banyak sekali teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Randi atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Jadi berdasarkan pemaparan Bapak Randi dapat disimpulkan bahwa untuk memulai tulisan terdapat beberapa tahapan seperti menentukan tema dan topik yang spesifik dan konkret, mencari sumber referensi yang relevan, membuat outline tulisan dengan menggunakan rumusan 5-1H, dan juga metode brainstorming, salah satunya dengan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Selain itu juga untuk mengembangkan ide penelitian dapat dilakukan dengan identifikasi research gap atau celah dari penelitian yang ada. Terus juga bisa menggunakan
AI dalam menemukan ide penulisan seperti contoh AI-nya itu ada Open Knowledge Maps, Connected Papers, Skyspace, dan juga selain itu untuk explore ide dapat juga melalui kompetisi, grup research atau juga acara televisi seperti DW Innovator. Saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui link Slido yang telah disediakan di chat. Namun pertanyaan tersebut akan kami sampaikan di sesi diskusi nanti. Kami juga menyediakan voucher gratis pelatihan Post Viewer bagi penanya terbaik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Ibu Rosida, Chief Editor of ASEAN Journal of Collaboration of Social Environment and Education, yang juga merupakan Research Assistant di Social Pasar UI. Ibu Rosida juga merupakan bagian dari tim editor di IAS dan telah banyak membantu para penulis dalam menyempurnakan karya mereka. Selamat siang Ibu Rosida, bagaimana kami sangat senang dan bersemangat untuk mendengar pemaparan dari Ibu mengenai mengelola pikiran dan emosi untuk mencegah burnout dalam mengatasi writer's block. Kepada Ibu Rosida, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Widyaningsih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi writer's block, namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu ya Mbak. Silahkan Bu. Apakah sudah terlihat? Mbak Widi sudah terlihat belum ya? Ya, sudah Mbak. Oh, sudah. Sudah. Oke, setelah pemaparan dari Mas Randy tadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi deh kita atau si penulis merasakan writer's block karena udah banyak banget bantuan-bantuan yang diberikan untuk memudahkan kita untuk terhindar dari writer's block. Namun saya di sini hanya untuk memberikan deskripsi singkat mengenai apa sih itu writer's block dan bagaimana kita mengatasi writer's block itu sendiri. Sebelum saya masuk ke apa namanya ini materinya, izinkan saya untuk memaparkan dua video pendek bagi video sebentar. Oke, dua video tadi itu menjelaskan mengenai kondisi yang sering dialami oleh para penulis, yaitu kondisi yang kita sebut dengan writer's block. Kalau misalkan secara teori atau secara bahasa dulu deh, writer's block itu merupakan hambatan penulis, hambatan-hambatan atau apa ya, yang dialami oleh seorang penulis. Nah, untuk kita tahu bahwa secara teori menulis itu adalah suatu kegiatan di mana kita mengambil pena, lalu kita membuka laptop kita, terus kita menyusun sebuah kata demi kata sehingga menjadi kalimat dan pada akhirnya menjadi sebuah bahan bacaan yang bisa dibaca oleh orang lain. Namun apa jadinya ketika kita memulai atau sedang menulis, lalu ide-ide kita atau kreativitas kita tuh menghilang. Nah, otomatis akan yang terjadi adalah kita tidak bisa menulis satu kata pun. Di mana teman-teman duduk di depan laptop hanya menulis
mengetik lalu menghapus, mengetik lalu menghapus, jadi terus berulang-berulang sehingga pada akhirnya tidak ada tulisan apapun yang bisa teman-teman tuliskan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan writer's block. Secara definisi, writer's block ini merupakan kondisi ketika seorang penulis mengalami kesulitan atau hambatan dalam menghasilkan sebuah karya tulis. Atau kita bisa mendefinisikan situasi di mana seorang penulis merasa terjebak dalam karyanya sendiri. Mereka tidak dapat bergerak maju, dan mereka mulai meragukan apa yang telah mereka tuliskan. Kemudian bisa juga didefinisikan sebagai kecemasan situasional ketika harus menulis. Hal ini terjadi ketika seorang penulis tidak tahu apa yang harus dikatakan atau bagaimana mengatakannya dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum saya masuk ke bagian bagaimana sih kita mengenal atau kita mengatasi writer's block, teman-teman harus tahu dulu apa sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa teman-teman itu dalam fase writer's block. Nah, ada 6 tanda yang menunjukkan bahwa teman-teman itu berada di dalam situasi writer's block. Yang pertama, teman-teman itu merasa kesulitan memunculkan ide, meskipun teman-teman sudah berusaha keras. Atau tanda yang lain, teman-teman merasa kewalahan dengan besarnya proyek menulis dan ekspektasi yang teman-teman buat sendiri, atau atasan teman-teman buat. Atau terus-menerus menunda-menunda penulisan. Itu juga merupakan salah satu tanda di mana teman-teman mengalami writer's block. Teman-teman juga merasa lelah secara mental dan fisik saat teman-teman duduk untuk menulis. Kemudian teman-teman merasa sulit untuk berkonsentrasi pada tulisan dan mudah teralihkan, dan merasa bersalah tentang seberapa banyak atau sedikit yang telah teman-teman tulis. Nah, tanda-tanda mengalami writer's block ini harus sesegera mungkin teman-teman ketahui penyebabnya dan bagaimana untuk mengatasinya. Karena kalau misalkan dibiarkan secara berkelanjutan, maka akan memberikan dampak negatif terhadap diri teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman itu adalah mahasiswa akhir program sarjana ataupun magister, di mana teman-teman harus diharuskan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah berupa tesis ataupun skripsi. Nah, ketika teman-teman merasa tanda-tanda terjadinya writer's block dan teman-teman terus membiarkan itu terjadi, maka akan menghambat pada penulisan tugas akhir tersebut. Karena dia menghambat penulisan, artinya teman-teman akan lebih lama lagi berkuliah, artinya berujung pada pembayaran UKT yang berkelanjutan. Oleh karenanya harus sesegera mungkin teman-teman mengetahui apa penyebabnya dan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya writer's block. Yang pertama adalah perfeksionis. Kita tahu bahwa perfeksionis itu memang sesuatu yang bagus, namun ketika terlalu berlebihan juga akan memberikan dampak buruk terhadap diri kita sendiri. Misalkan dalam proses menulis, teman-teman ketika memiliki sifat perfeksionis, teman-teman hanya mau tulisan teman-teman itu menjadi yang paling sempurna. Jadi akan muncul rasa takut untuk ketika dikomentari ataupun ketika membuat sesuatu tulisan yang sederhana. Nah, ujung-ujungnya ketika teman-teman memiliki sifat ini akan membuat teman-teman tidak bersemangat dalam menulis atau membuat suatu tulisan. Yang kedua, faktor penyebabnya bisa dari penundaan. Penundaan yang terus-menerus akan memberikan dampak terhadap diri teman-teman, yaitu kecemasan dan motivasi yang berkurang. Karena mungkin dengan penundaan pekerjaan menjadi menumpuk dan teman-teman akan kehilangan waktu berharganya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan diri yang negatif, selalu merendahkan diri, itu juga menjadi faktor penyebab dari terjadinya writer's block. Kelelahan, takut dikritik, mungkin karena perfeksionis tadi, stres, kurang motivasi dan inspirasi, terlalu banyak gangguan, jumlah data yang teman-teman peroleh terlalu banyak,
sehingga teman-teman malas untuk menulis, itu juga menjadi faktor penyebab dari writer's block. Atau teman-teman kehilangan minat pada topik, kemudian kurangnya rasa percaya diri, kesulitan manajemen waktu, mungkin karena terlalu menunda, kemudian kecemasan dan stres, keterbatasan waktu, dan tidak familiar dengan topik yang teman-teman tulis. Oleh karenanya, tadi benar yang dikatakan Pak Randy bahwa dalam melakukan topik penelitian, mulai dari yang teman-teman kuasai. Misalkan tadi Pak Randy dari ekonomi, mungkin bisa dimulai dari topik yang teman-teman dari ekonomi, atau yang familiar dengan teman-teman. Nah, kalau ini ada strategi mengatasi writer's block. Jadi ada beberapa artikel yang saya baca, dia menjelaskan bahwa ternyata hambatan penulis atau writer's block ini itu dia terjadi karena di saat teman-teman menulis, itu teman-teman mencoba untuk menjadi kreatif dan kritis di waktu yang bersamaan. Padahal kedua proses berpikir ini itu sangat berbeda. Di mana kalau kreatif itu tuh muncul dari cara berpikir otak kanan. Sedangkan yang kritis itu dia muncul dari cara berpikir otak kiri. Oleh karenanya, untuk cara mengatasinya teman-teman pilah dulu. Jangan apa namanya berpikir kreatif dan kritis sekaligus dalam proses menulis tadi. Nah, idenya gini, teman-teman mengganti-ganti antara proses berpikir. Yang pertama, misalkan lakukan dulu sesuatu yang kreatif, misalkan cari ide-ide yang kreatif. Kemudian setelah mendapatkan ide yang kreatif itu, lalu teman-teman lengkapi kreativitas tersebut dengan sesuatu yang kritis. Artinya ketika teman-teman udah mendapati idenya dengan menggunakan AI yang tadi Pak Randy jelasin, nah dari ide itu teman-teman lalu mengkritisi, mungkin mencari beberapa artikel ilmiah, lalu mengkritisi secara mendalam, artinya memahami secara mendalam setiap dari artikel-artikel tersebut. Jadi jangan dalam satu waktu mencari lalu mendalami artikel itu secara utuh. Gitu. Nah, ada beberapa langkah strategis yang menurut saya ini juga sangat membantu bagi saya. Pertama, pilih topik secara kreatif. Artinya, pilih sesuatu yang menarik minat teman-teman. Jangan teman-teman orang ekonomi lalu mungkin teman-teman mau apa namanya nih, mau meneliti mengenai tentang matematika, mungkin pendidikan matematika. Jadi pilihlah sesuatu yang spesifik bidang teman-teman dan menarik bidang teman-teman. Kemudian perbaiki topik yang tadinya sudah diperoleh secara kritis. Selanjutnya teman-teman kumpulkan ide-ide secara kreatif. Yang tadinya topik-topiknya udah ide-idenya yang tadi diambil banyak, lalu teman-teman itu tadi kumpulkan ide-idenya secara kreatif. Nah, bisa memfilter berbagai sumber tentang topik teman-teman, bisa dari Wikipedia, Google, jangan Wikipedia, Google Scholar, ada dari Scopus, ada banyak, ada dari Postviewer, bukan Postviewer tapi yang Publish or Perish, banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian susun ide-ide tersebut secara kritis, kemudian tuangkan ide-ide tersebut secara kreatif di atas kertas, dan terakhir teman-teman ketika sudah menuangkan kreativitasnya di atas kertas, lalu teman-teman merevisi kembali tulisan teman-teman itu dengan secara kritis. Jadi proses kreatif dan kritis ini dipilah, jangan dijadikan satu. Gitu. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengatasi writer's block. Yang pertama, teman-teman harus beristirahat. Ketika teman-teman udah merasa penat atau ide sudah tidak memiliki ide, mungkin hindari dulu laptopnya dan apa namanya beristirahat. Kemudian mungkin dari beristirahat itu bisa memunculkan semangat dan bisa kembali apa namanya nih, melakukan proses penulisan tadi. Kemudian siapkan lingkungan yang kondusif,
di mana meja kerjanya ditata dengan baik, dan sebagainya. Kemudian membuat rencana penulisan, buat draft-draftnya, buat dari yang sederhana-sederhana dulu sampai ke yang kompleks. Terus hindari perfeksionis. Itu tadi perfeksionis hal yang bagus, tapi ketika berlebihan juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap teman-teman. Terus teman-teman juga bisa menggunakan teknik Pomodoro, yaitu teknik 255 sebanyak 4 siklus. 255 ini artinya 25 menit pertama teman-teman menulis, lalu 5 menit kemudian teman-teman istirahat sebentar. Lalu dilanjutkan 25 menit berikutnya teman-teman menulis lagi, 5 menit lagi beristirahat, dan seterusnya. Dilakukan sebanyak 4 siklus. Lalu ketika 4 siklus berarti 25, 5, 30, berarti ber2 jam. Setelah 2 jam menulis, teman-teman lalu beristirahat dengan waktu yang cukup lama. Jadi jangan terlalu monoton, tapi ada setiap kerjanya itu diberikan jeda-jeda, supaya tidak merasa bosan dalam proses menulis. Kemudian bisa juga teman-teman tata kembali ruang kerja teman-teman, kemudian tulislah dengan buruk terlebih dahulu. Maksudnya draftnya secara acak-acakan, tulis secara di catatan kecil, tidak harus sekali menulis langsung sepersempurna itu. Tidak perlu, tapi tulislah dari yang sederhana terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga beberapa strategi lain, yaitu teman-teman bisa menulis mengapa teman-teman mengalami kesulitan. Jadi teman-teman list apa aja nih yang bikin teman-teman mengalami kesulitan dalam proses menulis. Ketika teman-teman menulis, itu secara tidak langsung teman-teman bisa langsung membaca, teman-teman memahami diri teman-teman, teman-teman mencari solusinya dengan melihat masalah yang teman-teman rasa sulit. Kemudian bangun kepercayaan diri, fokus pada kekuatan teman-teman. Jangan fokus pada sesuatu yang teman-teman tidak bisa. Nah, kemudian ada olahraga. Olahraga ini yang paling penting dan sering saya lakukan ketika saya melakukan sebuah penulisan, khususnya di penulisan artikel ilmiah. Karena olahraga ini ya berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mentalnya teman-teman. Dimana teman-teman bisa menghilangkan stres, itu bisa hilang, kualitas tidur juga bisa terjaga, dan suasana hati teman-teman juga bisa terjaga. Oleh karenanya olahraga yang teratur itu sangat dianjurkan. Kemudian teman-teman bisa juga menulis di tempat yang berbeda, mungkin di tempat yang itu aja bisa membuat teman-teman menjadi frustasi, sehingga mencari tempat yang berbeda itu bisa menjadi salah satu strategi untuk menghindari writer's block tadi. Kemudian dengarkan suara hujan atau instrumen-instrumen lain yang bisa menenangkan jiwa teman-teman. Kemudian dengarkan musik, mungkin teman-teman yang menyukai musik, jaga kesehatan fisik dan mentalnya, meditasi, merangkul ketidaksempurnaannya, karena kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Jadi terimalah terimalah keterbatasan teman-teman. Terus ubah juga rutinitas teman-teman, mengenali dan mengelola kecemasan, banyak membaca juga salah satu strategi yang bagus. Buat kelompok menulis. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa dengan bergabung atau membuat kelompok menulis, teman-teman bisa berkolaborasi, bisa mencari berdiskusi dengan ide-ide terbaru mengenai suatu topik yang teman-teman relevan dengan itu. Ataukah teman-teman dengan membuat kelompok menulis itu, teman-teman bisa memberikan draft tulisan teman-teman untuk diberikan komentar atau umpan balik dari teman-teman kelompok dalam kelompok tersebut. Kemudian strategi berikutnya, teman-teman bisa memberikan hadiah pada diri sendiri supaya lebih memotivasikan teman-teman untuk menulis kembali. Atau teman-teman bisa mencari bantuan profesional. Misalkan ketika teman-teman itu mahasiswa, bisa berkonsultasi terhadap dosen pembimbing, gitu. Jadi cari bantuan profesional. Mungkin dari si profesional itu bisa memberikan ide-ide
yang baik atau penelitian-penelitian terbaru mengenai penulisan teman-teman. Kemudian bisa juga teman-teman bersenang-senang dengan bermain Instagram, Facebook, ataukah sekedar menjaga diri teman-teman sendiri. Itu beberapa strategi yang pada umumnya digunakan untuk menghindari writer's block. Nah, di sini ada yang ketika saya mencari beberapa bacaan ini, saya menemukan, oh ternyata burnout dan writer's block itu mirip tapi tidak sama. Burnout ini ada kelelahan. Saya mendefinisikan kelelahan di sini adalah kelelahan kreativitas, yaitu kondisi kelelahan saat teman-teman menghabiskan semua energi yang tersedia untuk mengerjakan proyek-proyek yang kreatif. Nah, hal ini terjadi karena mungkin teman-teman terlalu sibuk mengerjakan terlalu banyak proyek sehingga lelah gitu. Kelelahan kreatif ini akan mengakibatkan kurangnya keinginan untuk menulis. Jadi tahu nih apa yang mau ditulis, tapi keinginan untuk menulis itu tidak ada. Berbeda sama si writer's block. Writer's block ini dia ingin menulis, tapi dia tidak memiliki kreativitas atau ide untuk menulis. Jadi untuk burnout dan writer's block itu mereka itu sama-sama mempunyai kesamaan, namun pada di sisi lain mereka itu sifatnya berbeda. Nah, untuk ini ada beberapa cara untuk mengatasi atau mencegah dari kelelahan kreativitas. Untuk cara mengatasinya itu istirahat dulu. Istirahat itu yang paling penting. Jangan terlalu memaksakan diri. Pakai teknik Pomodoro tadi, 255 sebanyak 4 siklus. Kemudian perbaiki waktu tidur. Kemudian tuliskan sesuatu yang lain untuk sementara waktu. Mungkin karena terlalu sering menulis sesuatu yang banyak, jadi mungkin teman-teman bisa menulis sesuatu yang ringan-ringan dulu untuk sementara waktu. Kemudian temukan kisah-kisah inspiratif yang ada. Kemudian habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang tersayang. Nah, untuk cara mengatasi atau mencegah dari kelelahan itu, teman-teman bisa tetapkan rutinitas menulis yang teratur. Nah, to-do list itu paling ini sih, yang paling mujarab itu to-do list. Jadi hari ini mau nulis apa nih? Jadi rutinitasnya atau seminggu itu udah diberikan rutinitas yang digunakan untuk penulisan. Kemudian juga makan makanan yang sehat dan olahraga, meditasi, belajar untuk mengatakan tidak. Karena kelelahan kreativitas ini dikarenakan teman-teman terlalu banyak mengambil proyek-proyek yang membutuhkan kreativitas teman-teman. Sehingga otak teman-teman tuh lelah gitu. Makanya belajarlah untuk mengatakan tidak pada proyek-proyek yang terlalu banyak. Kemudian beristirahat secara teratur, kemudian cobalah hal baru dan jangan pernah berhenti belajar. Dan sesekali manjakan diri teman-teman sekalian. Mungkin itu saja paparan singkat mengenai bagaimana cara mengatasi maupun upaya untuk mencegah dari writer's block itu. Saya kembalikan ke Mbak Widi. Oke, terima kasih Bu Rosida atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Jadi dari pemaparan Ibu Rosida, kita bisa menarik kesimpulan ya, writer's block itu terjadi karena kita kesulitan memunculkan ide, padahal sudah berusaha keras atau merasa lelah secara mental dan juga fisik. Ada banyak penyebab writer's block, salah satunya ada perfeksionis, penundaan, dan juga ada self-doubt pada diri sendiri. Nah, writer's block dan burnout itu dua hal yang mirip-mirip, tapi ada perbedaannya ya tadi ya Bu. Jadi untuk burnout itu kelelahan kreativitas. Jadi ada ide tapi kurang keinginan untuk menulis. Sedangkan writer's block itu ingin menulis tapi tidak ada ide. Gitu. Jadi tadi juga sudah dijelaskan beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi writer's block ini, kayak beristirahat, menghindari perfeksionis,
juga menyiapkan lingkungan yang kondusif dan menggunakan teknik Pomodoro yaitu 255 sebanyak 40 menit. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui Slido, melalui link yang sudah di-share di chat, atau nanti bisa raise hand juga. Kami juga menyediakan voucher gratis first viewer bagi penanya terbaik. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ada pertanyaan dari Bapak Isro. Seringkali inspirasi menulis baru ada saat dini hari, sementara hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau teknik menulis di pagi, siang hari? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Rosida. Nah, yang kedua ini mengenai apakah sebelum kita mau menulis artikel harus dilakukan observasi, misal ke tempat yang ingin kita buat untuk artikel tersebut. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Randy. Terus yang ketiga, apakah metode ATM cocok diterapkan di semua disiplin ilmu atau ada disiplin ilmu tertentu yang lebih cocok menggunakan pendekatan? Untuk pertanyaan ini bisa dijawab Pak Randy juga. Selanjutnya, ketika sudah memiliki artikel rujukan, kadang terlalu luas isu yang dibaca akibat membaca rujukan. Bagaimana agar tetap fokus? Nah, ini bisa dijawab oleh Bapak Randy juga. Ini selanjutnya dari Mbak Arista, apa strategi paling efektif yang pernah kakak coba untuk memulihkan diri dari writer's block? Ini pertanyaan untuk Ibu Rosida. Dan ini juga selanjutnya bagaimana trik dapat menerbitkan artikel di Scopus dan urgensi penting yang lebih ditekankan ketika satu artikel tersebut di jurnal internasional. Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Pak Randy. Baik. Dan selanjutnya yang terakhir, menurut Ibu Rosida lebih efektif mana menulis tanpa memikirkan kualitas atau menunggu inspirasi datang sebelum menulis? Nah, baik, mungkin bisa dimulai dari Bapak pertanyaan yang akan dijawab Pak Randy terlebih dahulu, terus nanti pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Rosida. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak Randy, yang apakah sebelum kita menulis artikel harus dilakukan observasi, misal ke tempat yang ingin kita buat. Dan juga apakah metode ATM cocok diterapkan di semua disiplin ilmu, atau ada disiplin ilmu tertentu yang lebih cocok menggunakan pendekatan ini? Mungkin bisa dijawab dua pertanyaan pertama tersebut. Kalau pertanyaan saya tadi apa ya Mbak ya? Untuk Mbak Rosida, yang pertama, seringkali inspirasi menulis baru ada saat dini hari, sementara hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau teknik menulis di pagi, siang hari? Mungkin yang keduanya itu mengenai apa strategi paling efektif yang pernah kakak coba untuk memulihkan diri dari writing block? Terus kedengaran Pak suara saya? Ya, kebenaran. Ya Kak, saya akan menjawab dari pertanyaan observasi dulu ya. Untuk melakukan observasi ini sebenarnya
bergantung ya teman-teman, bergantung terhadap data dan fenomena yang teman-teman dapatkan gitu dari penelitiannya. Kalau misalnya menurut saya juga pernah dihadapkan oleh beberapa penelitian terkait observasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya observasi itu kan ya memang secara konkretnya itu kita langsung terjun ke lapangan gitu, untuk mendapatkan data abstrak gitu. Misalnya kalau kita menggunakan data sampling gitu, ya, ada adanya responden dan kuesioner gitu. Memang sangat dibutuhkan ya untuk apa? Untuk pendukung data-data dari referensi sebelumnya. Tapi di sini dalam segi observasi itu tidak hanya dalam bentuk turun ke lapangan juga gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa mengobservasi beberapa data dari apa apa kayak platform-platform gitu kayak misalnya BPS gitu kan. Jadi kita juga kan kalau misalnya ada surat izin atau apa kan bisa tuh mengizinkan membuat surat itu untuk pengambilan data gitu. Karena kan observasi ini juga emang sifatnya opsional juga. Cuma kalau misalnya emang benar-benar data itu tidak ada di dalam instansi, itu emang dibutuhkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apakah metode ATM cocok diterapkan di semua disiplin ilmu atau ada disiplin tertentu yang lebih cocok menggunakan pendekatan ini? Ya. Sebenarnya dalam proses amati, tiru, dan modifikasi ini semua bidang ilmu. Contohnya saya eh, menggunakan metode ATM gitu ya dari yang sumber informasi Dewa Inovator ya, contohnya. Itu banyak banget itu terkait dengan informasi-informasi terkait dengan pengolahan lingkungan. Jadi ya, walaupun emang kita bidang ilmunya ekonomi, nah terus kita tertarik nih ada di bidang teknik sipil gitu. Nah tapi kalau misalnya emang agak-agak berkaitan gitu ya, cuman ATM itu juga harus dikondisikan dengan kemampuan teman-teman gitu. Kalau misalnya kemampuan teman-teman lebih spesifik di metodologi kuantitatif, nah juga emang harus sesuaikan tuh kuantitatif juga gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat nih beberapa referensi yang kita temukan, wah ini cocok nih untuk kita amati, tiru dan modifikasi. Misalnya dari judulnya. Jadi karena misalnya kita lihat dari judul ini cocok untuk dijadikan penelitian kita untuk selanjutnya. Nah, kenapa enggak gitu kita bisa ubah dari beberapa gap itu. Karena gap ini kan sangat menentukan kualitas dari novelty teman-teman untuk mengembangkan tren penelitiannya gitu. Nah, jadi untuk ATM ini sebenarnya semua bidang bisa asalkan sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu, dalam mengolah data, terus mengadaptasi riset gapnya masing-masing, metodologikal dan beberapa tinjauan-tinjauan gitu berkaitan dengan bidang teman-teman. Terima kasih jawabannya Bapak Randy. Selanjutnya ke Ibu Rosida terlebih dahulu. Jadi pertanyaan untuk Ibu Rosida, seringkali inspirasi menulis baru ada saat dini hari, sementara hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau teknik menulis di pagi sampai siang hari? Iya, eh, kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman idenya tuh di pagi hari, jangan langsung menulis jangan langsung menulis secara utuh tulisan itu. Tapi teman-teman coba aja tulis aja dulu idenya apa. Nanti ketika sudah semangat lagi untuk menulis, maksudnya ketika udah siang hari, baru teman-teman apa namanya nih mengelaborasi lagi ide yang awal yang teman-teman temukan tadi. Jangan sampai teman-teman udah ketemu ide nih, lalu teman-teman abaikan. Jadi kayak udah nanti-nanti aja. Tapi kalau saran saya itu ditulis aja dulu. Tulis aja di kertas tanggal gitu tentang apa idenya yang muncul. Dan kemudian untuk meningkatkan motivasi teman-teman, itu mulailah dari yang teman-teman sukai dulu. Yang teman-teman rasa ya ini memang bidangnya teman-teman. Misalkan dari matematika. Oh berarti saya mulailah dari mungkin apa penelitian mengenai hambatan belajar matematika. Jangan teman-teman langsung saya apa namanya nih, saya orang matematika, tapi teman-teman meneliti tentang arsitek. Ya itu kan berarti kan teman-teman membunuh motivasi teman-teman sendiri, membunuh imajinasi teman-teman sendiri. Tapi mulailah dari
apa yang teman-teman sukai dulu. Kemudian join grup penelitian. Karena kalau di grup penelitian ini seringkali mereka saling bahu-membahu memberikan dukungan satu sama lain. Kadang di dalam grup penelitian ini juga mereka memberikan informasi mengenai ide-ide penelitian yang sedang terjadi di kalangan para peneliti sehingga memotivasikan teman-teman untuk melakukan penulisan. Atau teman-teman juga bisa paksa diri teman-teman keluar dari zona nyamannya teman-teman. Nah, bisa tadi yang Pak Randy bilang ikuti kompetisi. Nah, dari situ teman-teman bisa juga melatih selain public speaking-nya, ide-idenya akan banyak yang nanti akan teman-teman dapati. Mungkin itu yang dari bagaimana untuk meningkatkan motivasi menulis di pagi hari ini. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa strategi paling efektif yang pernah kakak coba untuk memulihkan diri dari writer's block? Olahraga dan makan makanan yang saya sukai. Gitu, itu sih. Ketika olahraga terus beristirahat, ngambil jeda sebentar untuk tidak memegang laptop sama sekali atau tidak bersentuhan dengan topik itu saya merasa sangat-sangat terbantu dalam mengatasi writer's block tadi. Baik, terima kasih Bu Rosid atas jawabannya. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Randy, ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, ketika sudah memiliki artikel rujukan, kadang terlalu luas isu yang dibaca akibat membaca rujukan. Bagaimana agar tetap fokus? Maaf Pak, bisa ditambahin lagi nggak pertanyaannya? Saya kurang jelas. Nah, Mbak Dewi, apa boleh dibantu untuk share slide-nya kembali untuk pertanyaan? Sebentar, saya akses. Oke, saya ingin menjawab. Ya, tadi seperti yang telah kita bahas tadi ya, kalau misalnya kita menentukan tema penelitian, itu memang agak luas ya teman-teman ya. Misalnya di bidang teman-teman tuh tentunya ekonomi ya. Karena ekonomi itu banyak sekali ya teman-teman, ada makro, mikro gitu ya. Di makro itu terdapat pembagian juga, ada perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan yang berhubungan dengan di luar mikro. Nah, untuk mikro itu banyak juga terkait dengan pertumbuhan produksi, distribusi, dan konsumsi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk agar kita fokus gitu ya dengan artikel rujukan yang kita punya gitu, itu tetapkan pertama yang harus dihandle itu kata kunci, teman-teman. Nah, kata kunci itu sangat penting, kayak misalnya di pengolahan lingkungan. Itu pengolahan lingkungan tuh banyak banget. Jadi ada masalah terkait dengan apa proses-proses perilaku gitu ya, perilaku sosial terhadap pengolahan lingkungan, behavior, PHB, THB. Nah, itu kan indikator-indikator semua tuh. Jadi fokuskan pada kata kunci gitu. Misalnya teman-teman ingin meneliti konflik lingkungan. Nah, apa spesifikasinya gitu, konflik lingkungan ini? Kalau misalnya kita lebih dipersempitkan lagi gitu ya. Konflik lingkungan itu banyak kan, ada pertambangan, ada karena adanya pembalakan liar, terus ada ketidak koeksistensi antara satwa liar dan manusia. Nah, ini kita ambil nih, apa nih fokusnya gitu. Misalnya konflik sawit. Nah, konflik sawit itu kan juga konflik, masuk dari konflik bagian lingkungan gitu.
Nah, jadi kita fokuskan, kita cari rujukan itu ke konflik sawit gitu. Kalau misalnya syukur-syukur teman-teman memiliki tema konflik sawit ini masih ada beberapa rujukan gitu ya, masih paling banyak 50-an lah. Nah, kita ambil tuh spesifikasi metode yang kita punya, apa kuantitatif, apakah kualitatif gitu. Kalau misalnya kuantitatif, nah kita lihat apa sih yang sering mereka gunakan gitu. Apakah mereka menggunakan PCA, PCA itu Principal Component Analysis, ya kan? PCA atau Latent Class Analysis, kan banyak di pembedahan metodologinya. Jadi kalau untuk mempersempitnya adalah sesuai dengan kemampuan teman-teman juga untuk memperkaya metodologinya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan ini cocok dan tidak pernah atau jarang dipakai oleh penelitian-penelitian lain, nah ini akan menjadi hal yang lebih konkret untuk pembaruan dari novelty di penelitian sebelumnya. Terima kasih Pak Randy. Selanjutnya bagaimana trik trik untuk dapat menerbitkan artikel di Scopus dan urgensi penting yang lebih ditekankan ketika mensubmit artikel tersebut di jurnal internasional. Pertanyaan dari Ibu Siska Dewi Arifin. Untuk triknya lebih ke ini sih sebenarnya. Kalau Scopus itu kan pertama itu ya novelty. Novelty itu sangat diperhatikan gitu kalau saya lihat ya. Karena saya pernah mengoreksi beberapa revisi mereka gitu. Jadi mereka itu pertama adalah gap kita gitu. Gap kita ini apa gitu. Kalau misalnya dibilang nama mereka menarik, nah oke, jadi ini emang secara utuh penelitian kita ini belum dipakai oleh penelitian lain gitu. Kalau kita bisa mengembangkan, kenapa enggak gitu kan? Kalau baru apalagi bagus gitu. Nah itu kan jadi syarat jadi untuk menerbitkan artikel Scopus itu. Karena mereka yang lebih menekankan itu. Dan kedua, kita harus juga memperhatikan metode penulisan mereka juga gitu. Kayak misalnya pakai metode submitnya dari latar belakang ini ya, harus menggunakan format mereka gitu. Karena saya juga baru tahu ya kalau mereka itu khususnya Elsevier ya. Itu saya menemukan kasus salah bidang aja mereka bisa di-reject kita gitu. Nah, karena bidang ini kan sangat menentukan itu. Kalau misalnya di jurnal Elsevier itu ada bidang manajemen lingkungan. Jadi mereka membahas apa aja gitu. Saya membahas pengelolaan lingkungan dari struktur domestik, regional, terus ada proses-proses ya seperti pengelolaan lingkungan di perkotaan, smart city gitu kan. Nah itu kita bisa dong mengonsepkan misalnya kita ingin mempublikasi terkait dengan transportasi digital ya dalam mengurangi emisi karbon. Nah itu bisa masuk ke jurnal internasional gitu. Jadi urgensi yang penting itu adalah novelty dan kesesuaian dari bidang yang kita tuju di jurnal internasional. Paling tepat seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Bu Rosida. Jadi lebih efektif mana nih? Menulis tanpa memikirkan kualitas atau menunggu inspirasi datang sebelum menulis? Kalau menurut saya sih tulis aja dulu. Untuk kualitasnya nanti kita bisa peroleh ketika kita sudah mungkin kita membuat draftnya masih 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 acak-acakan. Nanti apa namanya nih, kalian lihat lagi, baca lagi, banyak membaca lagi di beberapa artikel-artikel ilmiah yang lain untuk apa namanya nih, memberikan kualitas terhadap tulisan awal tadi. Atau kalian juga bisa ketika sudah menulis draftnya, kalian bisa memberikan kepada ahli untuk apa namanya nih, meminta umpan balik. Enggak ahli, atau mungkin teman-teman kalian yang merasa teman kalian yang dirasa teman kalian itu memiliki cukup ilmu dalam bidang atau tema tulisan itu. Jadi tulis aja dulu, jangan sampai idenya hilang. Jadi dituliskan aja dulu. Nanti untuk mengenai kualitasnya nanti bisa dilihat di belakangan. Itu aja sih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Rosida. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh kedua narasumber, oleh Ibu Rosida dan juga Pak Randi.
berdasarkan pengalaman menulis artikel ilmiahnya. Jadi, apa ada aplikasi untuk membantu memperbaiki tulisan dalam bahasa Inggris yang akademik agar dapat diterima di jurnal Q1? Oke, ya, saya jawab ya. Untuk jurnal P1 ini yang tahu pengalaman saya itu mereka menyediakan editor gitu. Jadi kalau untuk dosen atau profesor itu memang mereka direkomendasikan untuk agar tulisan mereka dicek gitu. Memang mereka juga memiliki kehati-hatian dalam proses tata bahasa ya, karena tata bahasa yang jelek aja itu bisa mempengaruhi proses publikasi submit di jurnal internasional. Karena salah dikit aja mereka akan langsung mereject gitu. Karena memang di jurnal internasional itu kualitasnya sangat tinggi, naiknya sangat tinggi site-nya. Dan untuk AI yang saya gunakan biasanya itu hanya dua sebenarnya. Depth Translate itu emang agak spesifik lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman juga ingin berlangganan di sini juga bisa gitu. Jadi dia lebih spesifik bahasa Inggrisnya. Jadi jangan pakai Google Translate gitu ya. Itu agak agak kurang gitu dalam tata bahasanya. Dan juga Grammarly gitu. Jadi Grammarly juga ada tingkatan-tingkatannya aplikasinya itu. Jadi kalau saya itu memang kebetulan ada yang menanggung dari aplikasi Grammarly itu. Jadi kalau misalnya buat ngecek-ngecek grammar itu sudah ada penyediaannya gitu. Ya memang paling ada dua AI itu yang saya gunakan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang emang berprofesi untuk sebagai jadi profesor atau dosen gitu ya, itu biasanya akan direkomendasi oleh fokusnya sendiri gitu. Jadi ada pengecekan bahasa, paling akan ditetapkan beberapa biayanya gitu. Karena saya tahu saya itu emang biayanya sangat tinggi gitu untuk penerjemahan bahasa gitu. Baik, selanjutnya mungkin Bu Rosida juga bisa pertanyaan tersebut. Kalau saya biasanya pertama tuh pakai Google Translate dulu. Setelah Google Translate lalu saya pindahkan ke Grammarly Premium. Nah, setelah itu baru saya print out lalu saya baca sendiri. Melihat apakah ada apa tuh namanya nih kosakata yang kayak rancuh gitu. Ketika saya sudah perbaiki lalu saya berikan ke teman saya yang memang dia itu ahli di tata bahasa untuk melihat kembali. Jadi istilahnya itu sebagai proofreading lagi. Jadi ada beberapa orang yang proofreading dan memberikan masukan ke itu saja artikel saya. Jadi memang Grammarly yang premium itu sangat membantu, Mbak. Baik, Itu aja sih, Mbak. terima kasih atas jawabannya Bu Rosida dan Bapak Randi. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah aktif memberikan pertanyaan. Saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bertanya namun lupa mencantumkan nama dapat menghubungi panitia agar dapat dikirim voucher post viewer-nya. Dan juga beberapa yang sudah mencantumkan nama dan mendapatkan voucher post viewer dari kami adalah ada Bapak Isro, ada Ibu Arista, Ibu Siska Dwi Aryani, dan Ibu Isna. Demikian webinar pada hari ini. Jadi kita telah membahas nih berbagai strategi untuk mengatasi writer's block, mulai dari menemukan inspirasi hingga mengelola emosi. Nah, jadi kita perlu ingat juga bahwa konsistensi adalah kunci untuk menjadi penulis yang produktif. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Randy Mamola dan Ibu Rosida Marasa Besi atas ilmu yang telah dibagikan pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya di webinar ini. Demikianlah webinar kita hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan produktivitas penulisan. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan publikasi dari IAS, jangan lupa untuk mengikuti kami di sosial media. Dan rekan-rekan dan ibu bapak dapat men-scan QR yang tertera di layar Zoom kita pada siang hari ini. Nanti akan
link langsung ke sosial media yang dimiliki oleh IAS. Jadi sampai jumpa di acara-acara selanjutnya yang diselenggarakan oleh IAS. Selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widi. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak Rosida. Sama-sama Mbak Dewi. Ini berarti udah bisa keluar ya Mbak? Ya, sudah bisa. Masih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Widya dan Mbak Dewi Terima telah kasih juga, Mas. memberikan kesempatan dalam pemberian materi. Makasih Kak Randi, makasih Kak Widi, makasih Ya, Bapak Ibu makasih, dan Mbak. rekan-rekan. Sama-sama. Hayya